Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi yang bertajuk linguistik tradisional. Dan saya Tantri Rohatan Nur sebagai moderator, kemudian pemateri yaitu saya Asmi Ali, saya Siti Nurjana, saya Siti Musdalifah, saya Siska, saya Nur Hasmi, saya Nur Aisyah, saya Nur Aksani, saya Dini Majid Manawi. Linguistik tradisional. Aliran linguistik tradisional sama dengan aliran fungsional, yaitu kumpulan-kumpulan penjelasan dan aturan gramatik yang dipakai kurang lebih selama 200 tahun lalu. Pertama yaitu memperdebatkan analogi dan anomali bukunya dialog, juga mengemukakan masalah bahasa alami dan bahasa potensial. Yang kedua, menyadarkan batasan bahasa yang berbunyi bahasa adalah menyatakan pikiran manusia dengan perantara onomatik dan remata. Yang ketiga, orang yang pertama kali membedakan kata dalam onoma dan rema. Onoma adalah bentuk tunggalnya onamata, berarti nama dalam sehari-hari nominal adalah istilah bahasa, subjek dalam hubungan subjek logis, sedangkan rema berarti ucapan sehari-hari. Verba dalam istilah bahasa, predikat dalam hubungan predikat logis, keduanya merupakan anggota logis, yaitu kalimat dan klausa. Zaman Romawi. Studi bahasa pada zaman Romawi dapat dianggap kelanjutan dari zaman Yunani. Sejarah jatuhnya Yunani dan munculnya zaman Romawi ada dua. Yang pertama, Varro dan De Lingua Latina. Dalam buku De Lingua Latina, Varro masih memperdebatkan masalah analogi dan anomali. Buku ini dibagi dalam bidang-bidang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Etimologi adalah cabang linguistik yang menyelidiki asal-usul kata beserta artinya. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari kata dan pembentukannya. Yang kedua, Institutiones Grammaticae atau Tata Bahasa Priscia. Buku ini sangat penting karena yang pertama merupakan buku tata bahasa Latin yang paling lengkap yang dituntun. Teori-teori tata bahasanya merupakan tonggak-tonggak utama pembicaraan bahasa secara tradisional. Beberapa segi yang dibicarakan dalam buku ini. Yang pertama, fonologi. Dalam bidang ini pertama-tama dibicarakan tulisan atau huruf yang disebut literae. Literae adalah bagian terkecil dari bunyi yang dapat dituliskan nama huruf-huruf itu disebut figurae. Sedangkan nilai bunyi itu disebut potestas. Yang kedua, morfologi. Dalam bidang ini dibicarakan mengenai diktio atau kata. Kata adalah bagian yang minimum dari sebuah ujaran dan harus diartikan terpisah dalam makna sebagai satu kesatuan. Yang terakhir, sintaksis. Membicarakan tata susun kata yang berselaras dan menunjukkan kalimat itu selesai. Yang ketiga itu adalah zaman pertengahan yang dibicarakan dalam studi bahasa pada zaman ini antara lain 1. Peranan kaum modistai, masih membicarakan pertentangan fisis dan nomos dan pertentangan antara analogi dan anomali. Mereka menerima konsep analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan bersifat universal. Yang kedua itu adalah tata bahasa spekulativa. Menurut tata bahasa spekulativa, kata tidak secara langsung mewakili alam dari benda yang ditunjuk. Kata hanya mewakili hal adanya benda itu dalam berbagai cara, modus, substansi, aksi, kualitas, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah Perus Hispanus. Perannya dalam linguistik adalah 1. Memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa, membedakan antara signifikasi utama dan perannya dalam linguistik. 1. Memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa, membedakan antara signifikasi utama dan konsignifikasi, yaitu pembedaan pengertian pada bentuk akar dan pengertian dikandung oleh imbuhan-imbuhan. Yang kedua itu membedakan nomen atas dan macam, yaitu nomen substantifum dan nomen adjektifum. Yang ketiga itu membedakan partes dan orationes, kategorematik dan sintategormatik. Yang keempat itu zaman Renaissance, dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa ada dua hal pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance yang menonjol, yaitu 1. Penguasaan bahasa oleh sarjana-sarjana pada waktu itu, Latin, Yunani, Ibrani atau Arab. Yang kedua itu selain bahasa Yunani, Latin, Ibrani, dan Arab, bahasa-bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan malah juga perbandingan.
Bahasa Ibrani dan bahasa Arab banyak dipelajari orang pada akhir abad pertengahan. Kedua bahasa itu diakui resmi pada akhir abad ke-14 di Universitas Paris. Linguistik Arab berkembang pesat karena kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci agama Islam, yaitu Quran. Menurut pendapat kebanyakan ulama Islam, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Yang kelima itu menjelang lahirnya linguistik modern. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance. Ada satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Tonggak yang dianggap sangat penting itu adalah dinyatakannya adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa Jerman lainnya. Ciri-ciri linguistik tradisional yaitu 1. Tata bahasa dan bahasanya bersifat universal. 2. Kajian bahasa bertujuan menemukan kaidah-kaidah berpikir. 3. Tujuan belajar bahasa ialah kemampuan intelektual. 4. Bahasa induk atau proto-bahasa ialah Latin dan Gerik. 5. Kalimat ialah seperangkat kata-kata yang mengandung pikiran yang lengkap dan bermakna utuh. 6. Perbedaan bahasa itu hanya kecuali. 7. Kalimat dapat dianalisis dalam bentuk subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan berdasarkan fungsi-fungsi logikanya. 8. Terdapat 10 kategori jenis kata yaitu kata benda, keadaan, keterangan, ganti bilangan, depan, sambung, sandang, dan seru. Linguistik struktural atau modern. Abdul menyatakan bahwa linguistik struktural ialah aliran yang berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Aliran struktural adalah sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Jadi dengan didasari kepada paham behavioristik, hakikat bahasa itu dipandang dari perwujudan lahiriahnya. Jadi di dalam taksonomi gramatika disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, frasa, klausa sampai tataran tertinggi yang berupa kalimat. Contoh aliran struktural. Yang pertama, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dilahirkan di Swiss pada tanggal 26 November 1857. Beliau kuliah di Leipzig dan kemudian di Universitas Paris. Buah pikirannya tentang ilmu bahasa dikumpulkan dan dibukukan oleh murid-muridnya yang diterjemahkan dengan judul Cours de Linguistique Générale. Berikut adalah hasil dari buah pikiran Ferdinand de Saussure berdasarkan buku Abdul Khair dan Maxan dan Hermanto. A. De la A. Synchronique Language dan La Parole. C. Signifian dan Signifi. D. Hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Ciri-ciri aliran struktural. Soeparno menjabarkan ciri-ciri aliran struktural sebagai berikut. 1. Berlandaskan pada paham behaviorisme. 2. Bahasa berupa ujaran. 3. Bahasa merupakan sistem tanda, signifi dan signifian konvensional. 4. Bahasa merupakan kebiasaan. 5. Kegramatikalan berdasarkan keumuman. 6. Level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. 7. Analisis dimulai dari bidang morfologi. 8. Bahasa merupakan deret sigmatik dan paradigmatik. 9. Analisis bahasa secara deskriptif. 10. Analisis struktural bahasa berdasarkan unsur langsung. Aliran struktural. Abdul Khair mengatakan bahwa linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep atau pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh bapak linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Linguistik strukturalis memiliki beberapa aliran, yaitu 1. Aliran Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailly dan Albert tahun 1915. Analisis bahasa. Linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Hal ini merupakan
Kaibat dari konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh Bapak Linguistik modern yaitu Ferdinand de Saussure. A. Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913. Yang pertama, telah disinkronik dan diakronik. A. Telaah bahasa sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Contoh, mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan pada zaman Jepang. B. Telaah bahasa diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang zaman bahasa itu digunakan oleh penuntutnya. Yang kedua, perbedaan langue dan parole. A. Langue adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara anggota suatu masyarakat bahasa sifatnya abstrak. B. La parole adalah pemakaian atau relasi langue oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Yang ketiga, perbedaan signifian dan signifik. A. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. B. Signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Jadi signifi itu adalah maknanya, sedangkan signifi itu adalah bunyi bahasa dalam bentuk urutan fonem-fonem tertentu. Yang keempat, hubungan sintagmatik dan paradigmatik. A. Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan. Pada tataran fonologi, tampak pada urutan fonem-fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merusak makna itu. Apabila kata itu diubah urutan fonem-fonemnya, maka akan berubah maknanya atau tidak bermakna sama sekali. Pada tataran morfologi, tampak pada urutan morfem-morfem pada suatu kata yang juga tidak dapat diubah tanpa merusak makna dari kata tersebut. Hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Hubungan paradigmatik dapat dilihat dengan cara substitusi baik pada tataran fonologi. Contoh, hubungan antara bunyi R, K, B, M, dan D yang terdapat pada kata-kata, rata, kata, bata, mata, dan data. Sintaksis, contoh hubungan antara kata-kata yang menduduki fungsi subjek, predikat, dan objek. Contoh, Ali membaca koran, dia memakai baju, Ani makan kue. B. Aliran KH. Struktur formal menyangkut unsur-unsur gramatikal kalimat tersebut yaitu subjek dan predikat gramatikalnya. Contoh subjek gramatikal yang berada di depan objek. Nenek melirik kakek. Keunggulan dan kekurangan linguistik struktural. Keunggulan yang pertama, aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Kekurangan, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Yang kedua, metode drill dan praktis membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Kekurangan yang kedua, metode drill dan praktis sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Keunggulan yang ketiga, kriteria kegramatical berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Kekurangan yang ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsap tanggap berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Keunggulan yang keempat, level kegramatikalan mulai rapi mulai dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Kekurangan yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Keunggulan yang kelima, berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Kekurangan yang kelima, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Kekurangan yang keenam, objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikatif. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum